Hai guys, kembali lagi dengan Mimin AR Spoiler yang selalu setia membawakan rangkuman film yang akan menggugah adrenalin kalian. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang akan kembali memacu adrenalin kalian dengan action-action yang dimuat di dalamnya. Sebelum kita mulai, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk bantu subscribe channel ini agar segera cuan. Maksud saya agar segera berkembang menjadi lebih baik dan bisa menghibur hari-hari kalian yang lelah dan kesepian. Karena ya guys, satu like dan subscribe dari kalian akan menjadi dukungan semangat baru untuk Mimin dalam merangkum film-film yang terbaik ke depannya. Ciao, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan terlihatnya 3 orang pemuda di sebuah kuil di kota Xinjiang, Cina. Nampak mereka sedang meminta pengampunan pada dewa dan berjanji tidak akan kembali lagi ke kehidupan kelamnya di masa lalu. Film ini berjudul Back to Society, yang artinya kembali ke masyarakat. Yang dimana berarti tokoh di film ini pada masa lalunya bukanlah anggota masyarakat yang baik dan bisa hidup berdampingan seperti orang-orang pada umumnya, atau bisa kita sebut saja singkatnya bahwa mereka itu adalah sampah masyarakat. Scene memperlihatkan sebuah anggota pekerja di Victory Cargo, di mana di sana orang-orang bekerja seperti biasa, dan lalu tiba-tiba datang sebuah mobil yang berjalan kencang menabrak 2 anggota pekerja dari Victory Cargo tersebut. Disusul oleh sekumpulan preman yang bersenjata datang mendekati mereka. Mafia ini bernama Tali. Tali sedang mengincar pemimpin dari para pekerja ini yang bernama Laolin dan Anan. Mereka berdua diincar karena menolak perintah dari Tali untuk membantu mengirimkan barang haram, yaitu narkoboy, menuju ke negara Amerika. Mengingat Laolin dan Anan yang sudah bertobat, mereka pun berusaha untuk tetap menolak pekerjaan tersebut. 给你一次机会，在新城，这违法犯罪的事儿，Anan dan Laolin sangat kewalahan menghadapi pasukan mafia yang ingin membunuh mereka berdua. Lalu tibalah sebuah mobil putih yang dikendarai oleh Kak San, ini orangnya, yang datang untuk membantu Anan dan Laolin agar bisa melarikan diri dari tempat itu. Ya, mereka bertigalah tokoh yang diceritakan di awal scene tadi. Tali, sang mafia pun geram dan berusaha mengejar mereka dengan bersusah payah hingga tibalah mereka di ujung jalan yang putus. Tali yang sangat bersemangat ingin menjatuhkan mereka ke dalam jurang, namun karena kecerdikan Kak San dalam mengendarai mobil, mereka pun berhasil lolos dan membalikan keadaan hingga mobil si bos mafia jatuh ke jurang yang sangat tinggi dan Tali tewas seketika di tempat. Lalu scene berpindah memperlihatkan mereka bertiga yang sedang berbincang mengenai rencana untuk kabur ke luar negeri karena mereka sudah membunuh bos mafia yang menguasai daerah tersebut dan sudah pasti akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Dan Kak San pun harus membakar mobilnya guna menghilangkan barang bukti dalam membunuh bos mafia tersebut. Kak San pun bergegas pulang untuk mengajak anaknya Sao Nun agar bersiap segera untuk ikut bersamanya ke luar negeri. Di sini terlihat anak Kak San sangat senang mabuk-mabukan. Di saat menunggu anaknya berkemas, Kak San pun mengingat kejadian 18 tahun lalu di mana saat ia masih menjadi anggota preman yang terlibat dalam pertarungan, lalu dirinya ditangkap oleh polisi dan disaksikan oleh istrinya.
Karena kejadian tersebut, istri Kak San yang sedang hamil pun mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit lalu melahirkan Saunun anaknya. Namun sayang nyawa istri Kak San tidak bisa ditolong. Kak San pun mendapatkan surat tentang kematian istrinya dan ia sangat terpukul. Lalu setelah keluar dari penjara, Kak San pun berniat untuk bertobat dan menjemput anaknya ke panti asuhan. Kembali ke masa sekarang, Kak San memanggil anaknya yang sedang berkemas di kamar, namun tidak ada jawaban. Ketika pintunya dibuka, Saunun sudah tidak ada di sana. Ia kabur melalui jendela sehingga Kak San harus menunda keberangkatannya. Di sisi lain, adik dari Tali si bos mafia yang bernama Zanong nampak sangat marah ketika melihat mayat dari kakaknya yang telah terbunuh. Ia pun menanyakan wajah dari pembunuh kakaknya tersebut. Diketahui, Zanong ini adalah pembunuh paling kejam dan gila. Kembali ke Kak Xian yang sedang mencari anaknya di sebuah klub, ia pun menerima telepon dari Laolin yang mengatakan bahwa Anan temannya telah dibunuh secara keji oleh Zaonong, si adik mafia. Dan ia pun menyadari efek dari perbuatannya yang telah membunuh Tali si bos mafia sudah datang menghampiri mereka. Laolin dan Kak Xian pun berjanji bertemu keesokan harinya di kuil pukul 8 pagi. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak taksi yang ditumpangi oleh Laolin. Dan ia pun tersadar dengan posisi terikat di kursi dan langsung dilempar ke dalam sumur lalu ditembaki secara brutal oleh Zanong. Scene berlanjut di mana Zanong sudah mengetahui keberadaan Saunun, anak dari kakak San. Ia pun mendatanginya ke hotel tempat Saunun menginap bersama pacarnya. Nampak pacar dari Saunun yang terus saja mengacuhkan telepon dari kakak San dan ketika bel kamar berbunyi, pacar Saunun membuka pintu dan mendapati Zanong yang berdiri tegak di depannya sedang menodongkan pistol. Ia pun mencoba merayu Zanong dengan uang dan membiarkan Zanong masuk untuk menangkap Saunun. Ketika ia diberikan kesempatan untuk kabur, ditembaklah ia hingga tewas. Lalu Zanong pun menghampiri Saunun yang sedang mandi dan ia pun membiusnya lalu memasukkan Saunun ke dalam koper. Diperlihatkan kakak Xian yang masih gundah menunggu kabar dari keberadaan putrinya. Lalu tiba-tiba ada video call masuk yang memperlihatkan Saunun sudah berada di tangan Zanong dan sedang disiksa olehnya. Kak Xian yang sangat marah melihat putrinya diperlakukan seperti itu, namun Zanong tidak menghiraukannya. Zanong pun memberitahu Kak Xian untuk datang besok ke galangan kapal kota Meng tepat pukul 12 malam. Jika Kak Xian terlambat, Saunun akan kehilangan 1 jari di setiap 1 jam keterlambatannya dan jika Kak Xian melapor polisi, ia akan mendapatkan jasad anaknya secara instan. Kak Xian pun nampak sangat khawatir dengan keadaan Saunun. Lalu Kak Xian pun merenung dan menatapi foto timnya dulu dalam melakukan aksi kriminal dan lalu ia pun bergegas pergi menemui satu temannya yang masih tersisa yang bernama Afeng dengan maksud meminta bantuan. Sesampainya di tempat Afeng, Kak Xian pun melihat Afeng yang sudah memiliki anak enggan untuk membantunya dalam menyelamatkan Saunun karena ia juga takut kehilangan kehidupannya yang sekarang. Lalu Kak Xian pun mengerti dan pergi dari sana. Just info ya guys, Afeng ini dulu pernah mencoba untuk menjadi pasangan hidup Kak Xian tapi ditolak oleh Kak Xian. Cewek cantik begini kok ditolak? Singkat cerita, Kak Xian pun tiba di tempat perjanjiannya dengan Zaonong seorang diri. Kak Xian pun diperiksa oleh anak buah Zaonong dan dibawa masuk berhadapan dengan Zaonong. Di sini Zaonong mengatakan bahwa ia akan membiarkan putri Kak Xian tetap hidup tapi dengan kehidupan yang tersiksa karena Zaonong sudah menjualnya dengan harga bagus untuk dijadikan pemuas nafsu lelaki. Kak Xian pun sangat kecewa namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika mobil yang membawa Zaonong itu pergi, Kak Xian diberikan kesempatan untuk mengejarnya dan Zaonong sudah bersiap di dalam mobil untuk menabrak Kak Xian dari belakang. Ketika Kak Xian sudah tertabrak, Zaonong pun memundurkan mobilnya dan berancang-ancang untuk menabrak Kak Xian lagi. Dan ketika kedua kalinya Kak Xian hampir tertabrak lagi, tiba-tiba ya, datanglah seseorang yang menyelamatkan Kak Xian, yaitu Afeng.
Lalu mereka pun terlibat kejar-kejaran dengan mobil dan Kak Xian melihat bahwa di mobil Afeng banyak ada tabung gas LPG. Lalu ia melemparnya ke arah mobil Zanong hingga membuat mobil Zanong terjungkal, lalu Kak Xian dan Afeng pun berhasil melarikan diri. Terlihat Zanong yang masih selamat dari kecelakaan tersebut nampak sangat marah dan kesal karena telah gagal menghabisi Kak Xian. Scene berpindah keesokan harinya di mana Afeng mengantarkan Kak Xian ke markas Bayuni, sang mafia perdagangan manusia. Afeng pun memberi perlengkapan senjata pada Kak Xian dalam menghadapi anak buah Bayuni yang begitu banyak. Terlihat juga Zanong yang menemui supir truk membawa gadis kemarin dan meminta untuk diantarkan ke markasnya karena dia tahu Kak Xian pasti akan ke sana untuk mencari putrinya. Kakak Xian yang sudah siap pun menerobos ke gedung tersebut menggunakan tali seperti orang bermain Flying Fox. Lalu Kak Xian membantai semua anak buah yang berada di sana dan berhasil memperoleh info bahwa anaknya sudah dikirim ke Pulau Yunus yang dikuasai oleh bos Jin, sang mafia perdagangan organ manusia. Ketika hendak pergi dari tempat tersebut, Zanong pun tiba dan adegan duel 1 lawan 1 di antara mereka pun tidak bisa dihindari. Mari kita saksikan. Di tengah perduelan mereka, ketua mafia Bayuni pun tiba. Mereka berdua ditembaki lalu mereka pun lari mencari jalan keluar. Tapi beruntung di Kak San yang mampu meninggalkan Zanong di lorong tersebut hingga akhirnya Zanong tertangkap oleh Bayuni dan diinterogasi. Ketika Zanong akan dilukai, telepon Bayuni pun berdering hingga membuat ia lengah. Zanong pun berhasil melepaskan borgolnya dan berbalik mengancam Bayuni dengan pisau kecil. Di sisi lain, Kak San terlihat datang ke toko milik Afeng untuk mengobati lukanya sambil menanyakan informasi tentang Pulau Yunus. Afeng pun memberitahunya bahwa Pulau Yunus tersebut adalah milik bos Jin, seorang bos mafia kelas kakap yang mengelola beberapa pasar gelap dan pastinya sangat berbahaya. Kembali ke Zanong, terlihat ia sudah diberikan senjata oleh Bayuni. Dan ia juga meminta anak buah Bayuni mencari keberadaan mobil van yang digunakan Afeng. Lalu, Zanong pun juga mendapatkan informasi mengenai Pulau Yunus dari Bayuni guna mencari Kak Xian yang diprediksi oleh Zanong akan pergi ke pulau tersebut demi menyelamatkan putrinya. Gak ada capeknya memang Zanong ini mengejar Kak Xian demi membalaskan dendam kematian kakaknya. Singkat cerita, Kak Xian sudah sampai di Pulau Yunus dengan menyamar sebagai pekerja yang baru saja dijual oleh Afeng. Begitupun dengan Zanong yang berhasil mengancam supir kapal untuk pergi ke Pulau Yunus. Scene berpindah ketika Afeng sudah tiba di tokonya. Terlihat ada seseorang yang buru-buru lari setelah memasuki tokonya. Nampak ada sebuah bom yang terlihat di microwave sehingga Afeng pun buru-buru menyelamatkan anaknya. Dan lalu pun bom itu meledak. Ketika sadar, Afeng sangat mengkhawatirkan anaknya, tapi beruntung anaknya selamat. Afeng pun langsung pergi untuk menemui Kak Xian karena dia merasa sudah terlibat ke dalam kasus ini terlalu jauh. Kembali ke Kak Xian yang sudah berada di Pulau Yunus dan akan dibawa ke markas si mafia. Tiba-tiba Kak Xian melihat anaknya Saunun sedang berada di dalam mobil. Langsung saja Kak Xian melakukan pemberontakan dan mencuri salah satu mobil dari anak buah mafia tersebut. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di antara anak buah mafia dengan Kak Xian. Terlihat juga Saunong yang sudah sampai di Pulau Yunus melihat pergerakan mobil yang sedang ditembaki dan dia yakini itu adalah Kak Xian buruannya yang sedang dicari. Tanpa berlama-lama, ia langsung ikut mengejar mobil Kak Xian dan ia pun berhasil menghadangnya di tengah jalan. Terlihat raut wajah gelisah dari Kak Xian. Di satu sisi ia kehilangan jejak anaknya, di sisi lain banyak musuh yang mengejarnya dan tiba-tiba tembakan shotgun menembus kaca mobilnya. Kak Xian pun langsung tancap gas ke belakang dan melewati blokade dari musuh sehingga salah satu musuh melemparinya granat. Beruntung Kak Xian masih bisa menghindari ledakan tersebut. Serangan susulan dari musuh pun datang dari arah belakang, tetapi Kak Xian masih bisa menanganinya.
Saonong pun ikut membasmi para anak buah mafia dengan menghampiri mobil Kak Xian, namun Kak Xian sudah berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Ketika di dalam hutan, Kak Xian nampak hilang harapan dan beristirahat sejenak di bawah pohon. Tiba-tiba ada seseorang wanita yang menghampirinya, dan orang tersebut adalah Afeng yang ingin juga membantu Kak Xian menyelamatkan putrinya dan membalaskan dendam pada si mafia. Lalu mereka pun mendapatkan mobil dengan cara membunuh seorang anak buah yang sedang berhenti untuk pipis di tengah hutan. Di sisi lain, terlihat juga Saonong yang sedang menyiapkan granat di tubuhnya dan menerobos masuk menemui pimpinan mafia tersebut yang bernama Bos Jin. Di sana Saonong menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Bos Jin karena tujuannya datang ke pulau ini tiada lain hanya untuk membunuh Kak San seorang. Dan Bos Jin pun memberikannya izin untuk datang ke tempat operasi anaknya Kak Xian yang berada di gedung utara sehingga ia bisa menunggu kedatangan Kak Xian di sana. Singkat cerita, terlihat Saonong yang sedang menghadang mobil yang dikiranya dikendarai oleh Kak Xian, namun ternyata Afeng lah yang ada di dalamnya. Dan di sana Saonong pun berhasil menembak Afeng. Di sini Afeng sekarat hingga pingsan ya guys. Kemudian scene berganti menampilkan helikopter, pasukan tentara dan polisi yang sudah tiba di pulau tersebut. Anak buah Bos Jin pun memberitahu Bos Jin tentang kabar tersebut. Lalu Bos Jin menyiapkan beberapa barangnya dan berencana kabur dari markasnya. Namun belum juga keluar dari markasnya, langkah Bos Jin harus terhenti karena sepucuk pistol sudah menodong kepalanya yang dimana itu adalah Kak Xian yang sudah berhasil menerobos masuk ke dalam markas Bos Jin. Dengan menyandera Bos Jin, Kak Xian pun menjadi mudah menuju tempat anaknya dioperasi menggunakan mobil yang dikendarai oleh anak buah Bos Jin. Nampak Saonong sudah lebih dulu sampai di gedung tersebut. Saonong membantai habis semua penjaga sekaligus dokter yang bertugas di sana. Lalu datanglah Kak Xian dan Kak Xian menggunakan ancaman Bos Jin yang disandra untuk meminta agar dilepaskan putrinya. Namun ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Saonong dan ia pun menembaki Kak San dan Bos Jin secara brutal hingga ia melemparkan granat dan di sana Bos Jin berhasil terbunuh dan Kak Xian masih bisa bersembunyi. Gila, segitu berambisinya ya Saonong membunuh Kak Xian demi membalaskan dendam kematian kakaknya. Dan terjadilah duel yang sangat epik di antara mereka berdua. Mari kita saksikan. Hingga akhirnya Kak Xian berhasil membunuh Saonong dengan menusukkan pecahan kaca di lehernya. Lalu Kak Xian pun bergegas menghampiri anaknya ke dalam mobil di mana di sana ia mendapati Afeng yang sedang memeluk Saonong. Terlihat dari banyaknya tembakan di mobil, ternyata Afeng sempat tersadar dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Saonong dari tembakan liar di saat peperangan tadi. Kak Xian pun menangis sedih, tetapi ia juga berbahagia karena telah berhasil menyelamatkan anaknya. Lalu seperti biasa, polisi pun datang setelah semua kejadian selesai. Ini rata-rata di semua film seperti ini ya. Kak Xian pun dipenjara akibat perbuatannya membunuh kakaknya Saonong, tetapi hukumannya menjadi diringankan karena ia juga sudah membantu membongkar kerajaan mafia milik Bos Jin dan Saonong. 3 tahun kemudian, terlihat Saonong yang sudah berpenampilan rapi dan sangat cantik bersama anaknya Afeng sedang menjemput Kak Xian yang baru keluar dari penjara. Lalu mereka pun pulang dengan bahagia dan Kak Xian hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan putri-putrinya tanpa adanya pertarungan ataupun kecerobohan seperti di masa muda lalu. Tamat. Filmnya seru banget coy. Pesan yang bisa diambil dalam film ini ialah ingat, kejahatan apapun yang kalian perbuat akan membuntuti dan menghancurkan hidupmu dan keluargamu di kemudian hari. So, tetaplah berbuat kebaikan kawan. Saya admin AR pamit undur diri. Mohon bantuannya untuk subscribe dan dukung channel ini ya guys. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar agar kami bisa selalu memperbaiki kesalahan kami dan menjadi yang terbaik. Ciao.